Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, NPM 1940102029, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai siklus biogeokimia dan salah satu unsur kimianya, yaitu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan siklus mineral atau senyawa yang berlangsung secara biologis, geologis, dan kimiawi untuk memastikan keseimbangan dan keberadaan senyawa atau mineral terjaga di bumi. Siklus biogeokimia secara umum dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama siklus air, yang kedua siklus karbon atau oksigen, yang ketiga siklus nitrogen, dan yang keempat yaitu siklus fosfor. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Berdasarkan gambar di atas, bisa kita lihat bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan bertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik-titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi, begitu seterusnya. Siklus air atau siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek, yang kedua siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Proses terjadinya siklus hidrologi pendek. Sinar matahari memberikan energi panas pada air laut sehingga menyebabkan air laut menguap dan kemudian berubah menjadi uap air. Setelah mengalami penguapan, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan menjadi awan yang mengandung uap air. Awan yang terbentuk kemudian mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan laut. Proses terjadinya siklus hidrologi sedang. Yang pertama yaitu uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. Setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan akan turun di permukaan kemudian mengalami runoff menuju sungai dan mengalir kembali ke laut. Proses terjadinya siklus hidrologi panjang. Yang pertama yaitu sinar matahari menyebabkan air laut menguap menjadi uap air karena proses pemanasan. Uap air akan mengalami proses sublimasi. Proses sublimasi inilah yang menyebabkan uap air berubah bentuk menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es, kemudian awan akan bergerak terbawa angin menuju darat. Awan akan mengalami presipitasi turunnya hujan dalam bentuk salju. Salju yang menumpuk kemudian akan membentuk gletser. Gletser inilah yang akan mencair kemudian mengalami runoff atau mengalir ke permukaan tanah dan menuju ke sungai. Air yang mengalir ke sungai akan diteruskan menuju laut.